Halo guys, balik lagi di episode 2 Quick Tips dari Ben Silaba. Ya, di depan kita udah ada Arturia lagi. Bukan, hari ini kita bukan ngebahas MIDI controller lagi, tapi quick tips yang kedua dalam memilih sound card. Keren. Nah, ini dia. Oke. Episode kedua dari Quick Tips Ben Silaban. Kamu bisa lihat Quick Tips yang berikutnya ada di sini. Nanti kamu bisa ketemu sama episode sebelumnya. Jadi hari ini kita mau bahas tentang tips memilih sound card sesuai dengan budget atau dengan kebutuhan kamu. Oke. Sound card itu biasa dipakai untuk produksi atau untuk mengeluarkan audio suara dari laptop komputermu ke speaker dan kemanapun itu outputnya gitu. Jadi sound card itu ada banyak jenisnya, ada banyak mereknya, tergantung kebutuhan dan budgetmu berapa kalau untuk belinya. Jadi tergantung kegunaannya juga gitu. Kamu kalau mau beli sound card itu untuk apa dulu kebutuhannya? Apakah sekedar untuk denger outputnya doang gitu? Karena kalau nggak punya sound card dari komputer atau dari laptopmu, pasti kamu langsung colok langsung ke dari jack outputnya kan. Nah itu bisa merusak hardware-nya si laptop atau komputermu kalau terus cabut. Tapi kalau kamu pakai kalau pakai audio interface atau sound card, kamu colokin USB aja udah bisa. Nah, oke, tips memilih sound card. Yang pertama, kamu harus perhatikan sound card itu punya input dan output berapa. Sekarang yang aku punya K-Mix dari K-Macmillan. Sekali lagi aku tidak di-endorse sama K-Mix. Belum maksudnya, kalau mau di-endorse juga boleh. Jadi aku punya sound card K-Mix Macmillan yang udah cukup lama aku pakai ini. Dia punya 8 input analog dan 8 output analog. Banyak banget gitu. Jadi kebutuhanku, kenapa aku cari yang banyak banget output dan inputnya? Karena aku mau pakai untuk produksi dan aku pakai untuk live. Jadi nanti outputnya itu bisa aku bagi-bagi. Misalnya ini ke FOH, ini ke musisi yang lain, ini output untuk backing track atau string, ini untuk MIDI controllerku. Jadi aku bisa pisah-pisah seperti itu. Input, jadi ini lebih kayak sound card yang merangkap jadi digital mixer buat aku gitu. Dulu aku pernah pakai Focusrite Scarlett 2i2 terus ganti ke 6i6 dan menurutku cukup bagus. Jadi kamu kalau mau cari sound card itu pasti kamu harus tentuin dulu kamu butuh berapa input, butuh berapa output. Yang berikutnya adalah input dan outputnya itu maunya itu seperti apa. Sekarang ini ada analog jack seperempat input dan output. Jadi ini udah kemana aja kamu pasti instrumen ada yang pakai ini dong, ada yang TRS juga. Nah ada juga yang sound card yang outputnya itu kabel yang masih kuning putih yang itu jadi kayak harus pakai converter lagi. Jadi perhatikan outputnya itu dia pakai apa sama inputnya gitu. Yang kedua, nah yang berikutnya adalah fungsinya atau fungsi di dalam sound card itu sendiri. Sekarang itu banyak sound card yang udah dilengkapi sama preamp. Jadi otomatis kamu bisa pakai sound cardmu itu untuk ngolah data yang masuk, data audio yang masuk. Misalnya kamu colok bass, terus pakai preamp bawaannya di situ nanti sebelum ke DAW, jadi suara bassnya lebih nendang gitu atau lebih gainnya lebih kencang gitu. Terus perhatikan apakah dia itu pastikan kamu punya sound card yang ada phantom powernya. Kalau kamu mau ngerekam misalnya mic condenser, karena biasanya mic condenser itu butuh yang namanya power lagi. Jadi ada yang phantom power yang seperti ini plus 48 volt misalnya. Nah ini punya phantom power. Jadi kalau aku colok mic condenser di sini itu bisa sound cardku bisa kasih daya ke si kondenserku gitu kira-kira. Yang berikutnya adalah koneksi ke komputer atau laptopmu itu pakai apa? Apakah dia pakai USB biasa atau yang seperti ini nih? Ini beda sendiri nih. Kayak koneksinya tuh kayak punyanya BlackBerry dulu tuh. Tuh koneksinya. Ini biar kayak vlogger gitu. Gini nggak sih? Oke, nih. Gini, koneksinya itu apakah dia bisa langsung dapat power dari laptop atau komputermu? Jadi cuman colok kabel USB-nya doang, otomatis sound card-nya nyala. Kebetulan ini bisa. Jadi hybrid. Dia bisa pakai
ini doang, pakai kabel USB doang, atau bisa ditambahin power untuk Phantomnya tadi gitu. Nah biasanya sound card yang bagus itu powered, jadi sound card yang kasih ada tambahan lagi powernya untuk ngasih daya ke preamp dan si Phantom powernya gitu. Tapi kalau kamu tujuannya untuk mobilitas, sound card yang bisa dibawa kemana-mana, gampang koneksinya tanpa power yang langsung colok ke laptop, berarti kamu cari sound card yang memang koneksinya itu colok USB aja langsung nyala, seperti itu kira-kira. Jadi harganya juga bervariasi. Biasanya input output berpengaruh sama harga. Ya input lebih sedikit, harga lebih murah. Input lebih banyak, harga lebih mahal. Tergantung kebutuhanmu seperti apa gitu. Pada dasarnya semua sound card punya fungsi yang sama, tapi setiap brand dari sound card itu punya kelebihan masing-masing yang diandalin sama dia. Makanya ada yang harga sound card di pasaran paling di bawah 1 jutaan. Ada juga kamu mau beli sound card di atas 20 juta gitu. Jadi tergantung kebutuhan kamu butuhnya buat apa, atau budgetmu cuma ada seperti apa. Nah, tips dari episode 2 ini, kalau kamu punya pertanyaan yang mau dijawab, atau Bang, aku mau tips ini dong, bisa nggak gitu, kamu taruh di kolom komen di bawah. Nanti di episode berikutnya aku akan bikin episode untuk quick tips yang kalian mau. Jangan lupa di subscribe channel ini supaya bisa konten-konten yang nambah lagi. Sampai ketemu di quick tips berikutnya dari Ben Silaban.